Satu, asal-usul tsunami. Awalnya, kata tsunami hanya dikenal dalam bahasa Jepang karena bencana alam terkait kerap terjadi dalam intensitas cukup tinggi di sana. Namun kini istilah tersebut telah dipahami oleh masyarakat global untuk menamai gelombang pasang yang tidak wajar dan bersifat rusak. Penggunaan pertama dari kata tsunami terjadi lebih dari 100 tahun lalu. Kata ahli bahasa Ben Zimmer sebagai nama dikutip dari situs resmi Radio Publik Nasional NPR Amerika Serikat Minggu 14/10/2018. 2. Penyebab tsunami. Tsunami kurung buka, ombak besar di pelabuhan kurung tutup, adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600-900 km per jam. Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil, umumnya 30-60 cm, sehingga tidak terasa di laut lepas. Tetapi amplitudonya membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa kurung buka, terutama pada tsunami besar kurung tutup. Tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat mencapai 15-30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km per jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai dan menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar. 3. Dampak tsunami. Penyebab tsunami bisa terjadi karena sebagai faktor di Indonesia sendiri. Tsunami sudah terjadi beberapa kali. Salah satunya bencana alam tsunami karena beberapa Indonesia pada akhir tahun 2004. Aceh dihantam gelombang laut yang memakan banyak korban jiwa. Indonesia tergolong sering dilanda oleh tsunami. Penyebab tsunami di Indonesia karena wilayah ini berada di antara 3 lempeng tektonik dan cincin api Pasifik. Penyebab tsunami dapat terjadi karena pergerakan tiba-tiba di dasar laut yang menyebabkan perpindahan sejumlah air besar. Namun penyebab tsunami yang paling sering terjadi adalah akibat gempa bumi bawah laut. Apabila gempa berada dekat dengan permukaan air laut, berada pada jarak 0 hingga 30 km di bawah permukaan laut, tsunami mungkin akan terjadi. Meski demikian, tidak semua gempa yang terjadi di dasar laut dapat menyebabkan tsunami. Misalnya gempa bumi di dasar laut yang pusat gempanya lebih dari 30 km di bawah permukaan air tidak berpotensi tsunami. Namun gempa bumi di darat juga dapat menjadi penyebab tsunami. Jika patahan gempa bumi yang terjadi di darat memanjang hingga masuk lempengan yang berada di laut, maka hal tersebut dapat menyebabkan tsunami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.